Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafuq wa yafdul hamdal hamidin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih tetap untuk saling berbagi tentang manasikul hajj. Dan dalam kali ini kita akan sedikit membahas tentang filosofi dari Muzdalifah. Pertama, kita akan mendapatkan dalil yang tegas di dalam Al-Quran yang berbunyi faida afadtum min arafatin fadhkurullaha inda masy'aril haram. Jadi kalau kita sudah bergeser dari Arafah, kita akan menuju Muzdalifah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang kita ketahui bahwa di awal Yaumut Tasi tanggal 9 di Arafah adalah kita menjalankan wukuf. Arafah itu dalam terminologi atau dalam bahasa lain itu disebut dengan pengenalan. Baru kita bergeser menuju Muzdalifah, dan Muzdalifah itu dalam pengertian secara lahiriahnya adalah diambil dari kata-kata al-izdilaf atau yang disebut dengan at-taqarrub, atau yang disebut dengan al-istima' namaan fil khairiyah, itu berkumpul untuk menuju kebaikan. Jadi sederhananya, kalau dari sisi filosofinya bahwa kebaikan kita akan dilakukan secara bersama, itu setelah ada ta'aruf itu sendiri, kita mengenal. Karena mizan dalam kebaikan mizan dalam kebaikan Islam itu adalah syar'i itu sendiri, hukum syariat itu sendiri. Oleh karenanya salah satu maziyah keistimewaan Muzdalifah itu adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan khitab Rasulullah itu kepada Bilal, sahabat Bilal, yaitu muadzinnya Rasulullah. Jadi qabla safari ila Muzdalifah, Bilal itu dapat teguran dari Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Bilal, kalim ma'a ashabak. Jadi berbicara kau sama sahabat-sahabat yang lain. Kata ini tempat ijabah, saatul ijabah, maka diamlah atau tenanglah. Karena apa? Setelah itu Bilal berdiam, memberikan informasi kepada sahabat-sahabatnya yang lain untuk tenang dan lain sebagainya. Akhirnya Rasulullah menyampaikan kabar bahwa sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepadaku, kata Rasulullah, dan aku telah mendapatkan salam dari Allah melalui malaikat Jibril, dan Allah berfirman dalam pesannya itu adalah bahwa sesungguhnya orang-orang yang berkumpul di Arafah dan Masy'aril Haram iku laqad istaghfartu, telah diampuni oleh Allah dan akan diberikan hak-haknya kepada mereka. Makanya sebagian dikatakan hak-hak mereka itu, sebagian ulama mentafsirkan bahwa idza stajaba atau idza da'a, ketika mereka berdoa di Arafah atau di Muzdalifah, itu pasti mujibatud dakwah, doanya itu akan diijabahi. Nah setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal hadha khasun li aw li jamil ummah? Ini untuk khas istighfarullah yang datang di tempat Masy'aril Haram ini, yaitu di Arafah dan juga di Muzdalifah, itu yang datang itu diampuni semua oleh Allah, itu apakah hanya khas untuk kita, yaitu para sahabat-sahabat Rasul, atau tidak? Hanya Rasulullah menjawab, bagi siapapun yang datang ke Arafah dan ke Muzdalifah sampai yaumul qiyamah, dia akan mendapatkan bagian dari apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita berada di tempat itu, di tempat Arafah dan Muzdalifah, itu minimal kita itu berusaha, pertama adalah at-ta'aruf li nafsi ma'allah, itu mengenalkan diri kepada Allah ketika
kita berada di Arafah, yaitu dengan cara apa? Katsiratul istighfar billah, yaitu memperbanyak istighfar billah. Sehingga ketika kita masuk dalam wilayah Muzdalifah, maka itma'inna qalbi bistimrori ad-du'a alaih, yaitu dengan cara kita melanjutkan doa kepada Allah agar apa yang menjadi ketetapan-ketetapan istighfarnya di wukuf di Arafah itu menjadi lanjut. Oleh karenanya salah satu fadilah fawaid dari apa yang kita lakukan di Muzdalifah adalah tahaqqul yaqin billah, yaitu menyatakan kesejatian kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ada syariat Islam. Kenapa misalnya di Muzdalifah itu termasuk, kalau Muzdalifah, Mina itu termasuk Masy'aril Haram, sedangkan Arafah itu adalah termasuk Ardul Hil, bukan termasuk Masy'aril Haram. Tetapi yang menjadi catatan di sini adalah yang menjadi istimewa itu bukan tempatnya, tapi saatul ijabah, yaitu waktunya. Karena kalau kita melaksanakan doa, permintaan doa dan lain sebagainya di hari-hari biasa, maka al-Arafatu kayaumil adiyah. Arafah itu seperti hari-hari biasa. Tidak ada, dalam tanda petik adalah tidak ada istimewanya. Muzdalifah juga begitu. Nah, oleh karena sebagian ulama mengatakan annan naharuhu fil Arafah wal lailuhu fi al-Muzdalifah wa huma 'ala sawa, yaitu malam siangnya di Arafah, malamnya di Muzdalifah, sama-sama yaitu makanul istijabah. Nah, terus dianjurkan di Arafah di Muzdalifah itu adalah mengambil batu untuk persiapan Jumratul Aqobah, yaitu sab'atu hasatin, yaitu dengan 7 batu. Tujuannya apa? Jadi secara filosofi itu adalah untuk mempersiapkan kita secara zahir batin, itu adalah peperangan dengan nafsu kita, bukan dengan setan yang ada di hadapan kita. Makanya kata sebagian ulama itu mengatakan bahwa salah satu persiapan kita untuk bisa memerangi nafsu kita dalam pengertian nafsu dakhili dan khariji, itu waswisul syaitan dan waswisul hawaan nafsiyah, itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah muti'un lillah, kembali taat kepada jalan Allah. Caranya apa? Mizannya adalah mengikuti syariatnya Allah. Yang kedua adalah tadzakur fillah, mengingat kembali kepada Allah dan juga ciptaan Allah. Yang ketiga adalah asyukru billah, syukur terhadap Allah. Nah, kalau misalnya 3 itu bisa terrealisasikan, diwujudkan oleh kita, dan 3 lagi kita diwujudkan dengan husnul muamalah, yaitu interaksi sosial yang baik, husnul nazar, pandangan kita secara zahir itu juga baik, dan husnul basirah, pandangan secara batin kita juga terhadap orang lain itu baik, maka insya Allah kita itu nanti dijadikan sebagai hajjan yang mabrura, dan termasuk doa-doa yang mustajabah. Karena Muzdalifah itu adalah merupakan bagian dari wajibatul haji. Ada yang mengatakan Muzdalifah itu, mabit di Muzdalifah itu, ada yang mengatakan sebagian ulama itu huwa ruknun min arkanil hajj. Ada yang mengatakan huwa wajibun min wajibatil hajj. Ada yang mengatakan huwa sunanun min sunanil hajj. Jadi banyak sekali tentang masalah hukum di situ. Tapi aktsarul ulama, sebagian kebanyakan ulama, indana asy-Syafi'iyah itu mengatakan bahwa al-mabit bil Muzdalifah itu termasuk min wajibatil haji, kecuali liddarurah, maka intaqala ila madhhab bi annahu min sunanil haji. Nah, itu termasuk Muzdalifah. Nah, oleh karenanya dalam target kita misalnya secara dasar untuk sampai menjadi haji yang mabrur, pertama adalah makbul dulu. Makbul itu pengertiannya adalah idza tawaffarat fi syartun wa ruknun. Kita ketika memenuhi syarat dan rukun. Kalau sudah makbul, maka kita akan diserahkan semuanya kepada Allah. Karena kalau mabrur itu adalah hak prerogatifnya Allah, yang menentukan Allah. Jadi nggak mungkin kita akan mencari mabruratul haji, mabrur haji itu, tapi makbulnya tidak dicari. Semoga pertemuan yang sangat singkat ini
menjadikan kita menambah keimanan kita, ketakwaan kita, dan ilmu-ilmu kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah jaza. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.